Ternyata sinyal saya yang nggak stabil ya. Oke, tadi apa? Coba tadi. Anselmus. Tadi mau bicara apa tadi? Enggak tahu kalau dari yang di screen tadi Ibu, menurutku PDKT masuk nggak, Bu? Kenapa? PDKT. Baik, terima kasih Anselmus ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini seperti potongan-potongan puzzle ya, yang mengarah kepada suatu mungkin konsep atau variabel, gitu ya. Ya, sama halnya dengan kualitatif, kita itu akan menerima banyak informasi. Wah, akhirnya kelihatan juga ya muka gantengnya Anselmus ya. Wes, ya. Oke, aslinya mana Anselmus? Aslinya Flores, Bu, NTT. Oke, halo. Ini lagi di Flores ya? Enggak, Bu, lagi di Jogja, Bu. Oh, lagi di Jogja. Oke. Sip. Ya. Oke, itu tadi ya. Jadi kalau kita dalam perspektif kualitatif itu sendiri, kita seperti melihat banyak informasi atau data yang kemudian kita mencoba untuk mencari ya, untuk menyatukan puzzle-puzzle tersebut ke dalam sebuah konsep atau cara berpikir. Oke. Kalau seandainya kita lihat ini beberapa kata ini tadi disampaikan oleh siapa tadi ya, saya lupa, Citra atau siapa tadi ya, jatuh cinta ya, jatuh cinta ini termasuk kita anggap sebagai konsep ya, jatuh cinta. Nah, seandainya kita kelompok-kelompokkan ya, kita kelompok-kelompokkan jatuh cinta ini ya, kita buat ciri-cirinya, kita kelompokkan ke dalam sebuah aspek. Oke, aspek apa saja yang bisa kita ambil di situ? Tadi ada si Grace bilang perilaku. Oke, satu dapat. Apa lagi? Emosi, Bu. Emosi. Oke, tadi yang ngomong siapa nih? Mohon maaf ya. Farah. Farah, Bu. Oke, terima kasih Farah. Emosi. Lalu apa lagi? Perilaku, emosi. Ayo, ada yang bisa bantu? Mungkin satu lagi. Ayo. Anissa Febriani. Apa yang kurang? Pengelompok. Ya, Bu. Selain di situ ada emosi, lalu di situ ada perilaku, apa kira-kira yang kurang dari kumpulan kata-kata ini? Ntar, Bu. Perasaan mungkin, Bu. Oke. Emosi atau perasaan ya kita bisa iya. jadikan satu ya. Oke, apa? Pak, jantung berdebar, keringat dingin, itu apa tuh? Pupil melebar. Reaksi. Reaksi dari siapa? Dari apa? Reaksi dari apa tadi, Bu? Jantung berdebar, pupil melebar ya. Gugup. Oke. Siapa yang apa yang bereaksi? Ya, apa yang bereaksi? Tubuh. Tubuh ya, fisik. Perubahan fisik atau mungkin fisiologis. Anissa Febriani ini mahasiswa saya di Unja atau bukan sih? Bisa diunjah, Bu. Saya baru lihat wajahnya nih. Oke, ya. Sehingga kita bisa mengelompokkan, oke saya kelompokkan dulu nih, ini yang berbau physically, ada jantung berdebar, pupil melebar, keringat dingin. Kemudian kalau dari sisi emotion, ada malu, senang, ya, rindu, gitu ya.
Lalu dari sisi perilaku, ya perilaku kita bisa lihat mungkin dia salah tingkah, kemudian cari perhatian, curi-curi pandang. Nah, sehingga ketika kita tarik ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta, saya akan membaginya ke dalam 3 aspek. Yang pertama, maka akan ada perubahan perilaku. Ya, seperti apa saja indikatornya? Indikator perilakunya seperti salah tingkah, ya. Kemudian apa tadi itu? Cari perhatian dan lain sebagainya. Lalu ciri berikutnya apa lagi? Emosi, ya. Apa perubahan emosinya? Misalnya mudah malu-malu, ya, setiap hari bawaannya rindu, dan setiap ketemu dia senang, gitu ya. Oke, kalau perubahan dari sisi fisik apa kira-kira? Jantung berdebar, pupil melebar. Ya. Kebayang nggak bagaimana kualitatif itu cara berpikirnya? Cara berpikirnya dia itu cenderung kemana? Induktif atau deduktif? Teman-teman. Berpikir induktif atau deduktif? Ada yang bisa bantu jawab? Halo? Halo? Ayo. Induktif, Bu. Induktif. Kalau berpikir induktif itu dari mana ke mana? Umum ke khusus atau khusus ke umum? Dari khusus ke umum, Bu. Oke. Dari khusus ke umum. Oke. Berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif Anda sudah membayangkan suatu konsep dan kemudian Anda menurunkannya ke dalam aspek dan indikator perilaku. Ya. Sehingga Anda susunlah item-itemnya. Sedangkan kualitatif dia tidak seperti itu. Kualitatif itu seperti kita menemukan banyak item atau banyak informasi yang kemudian kita arahkan menjadi sebuah aspek, ya, banyak aspek, dan kemudian bisa menjadi sebuah konsep. Ya. Jadi kita harus memasukkannya ke dalam toples-toples. Ini kayaknya kelompok toples merah deh. Maka masukkan semua ke toples merah. Ini kayaknya toples kuning deh, masukkan ke toples kuning. Toples-toplesnya ini adalah sub-sub konsepnya yang kita sebut sebagai aspek. Oke. Kebayang ya sampai sini ya. Maka sangat berbeda berpikirnya dengan kuantitatif. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman, bahwa pendekatan penelitian itu cuma ada 2. Tidak ada sampai 3 ataupun 5. Ya. Pilihannya hanya kuantitatif dan kualitatif. Udah, cuma itu saja. Oke. Nah, yang terpenting itu adalah pendekatan penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian. Makanya kemarin saya sampaikan, tentukan topik penelitian dulu atau pendekatannya dulu. Ya. Kebanyakan mahasiswa kalau mau bimbingan skripsi mulai nyari judul pasti bilang begini, ya, rata-rata kebanyakan, Bu, izin saya mau penelitiannya kuantitatif. Oke, saya bilang gitu. Ya, topiknya tentang apa? Topiknya masih bingung, Bu. Lah, gimana? Pendekatannya udah nemu tapi topiknya belum ketemu. Ya, itu cara berpikir yang terbalik, ya. Jadi cari dulu topiknya, baru Anda tentukan ini pendekatan yang cocok yang mana, mengarah ke kuanti atau kualitatif. Ya, kalau Anda ingin tahu ya bagaimana misalnya dinamika psikologisnya seorang seorang pengidap HIV/AIDS, apakah bisa dijawab dengan kuantitatif? Anda analisis dengan statistik?
Kan nggak bisa. Karena pertanyaannya adalah bagaimana, bukan apakah. Ya. Bagaimana itu harus dijawab dengan description, harus dijabarkan. Angka itu tidak bisa menjabarkan dengan kata-kata. Oke, saya kembali lagi. Ya. Nah, tujuan penelitian itulah langkah awal dalam menentukan pendekatan penelitian. Kalau sampai ada yang bimbingan skripsi saya seperti itu, saya suruh pulang dulu. Silakan pulang, cari judulmu. Baru besok bimbingan lagi sama saya, tentukan pendekatan penelitiannya. Gitu. Oke, jadi hanya ada kuantitatif dan kualitatif. Nanti kuanti dan kuali itu punya cabangnya masing-masing. Apa saja jenisnya penelitiannya. Oke, kamu ambil kuantitatif atau kualitatif? Eksperimen, Bu. Padahal eksperimen itu bagian dari kuantitatif. Itu juga cara berpikir yang salah. Oke. Nah, ini adalah muka-muka kalian kalau misalnya siap-siap ini ya, mulai skripsi ya. Sempro dulu kan, mata kuliah sempro, kemudian disuruh mikir, ayo cari topik penelitian ya. Terus yang dipikirkan duluan, aduh, aku ambil kuantitatif atau kualitatif. Ini persis kayak mukanya si SpongeBob ini ya, malam-malam mikir gitu kan. Aduh. Yang dipikirin pendekatannya, pokoknya aku nggak mau ambil yang kualitatif. Ada yang sampai dia meskipun dia sangat suka dengan topik tersebut, ya, dia berusaha menghindari pendekatan penelitiannya. Itu kan aneh ya. Dia sangat suka dengan topik penelitiannya, gitu kan. Nah, misalnya dia ingin tahu tentang resiliensi orang yang misalnya survivor bencana di Palu misalnya kan. Nah, pingin tuh tahu tuh, ya. Tapi aduh, ini pendekatannya pakai kualitatif. Gak jadi dia. Ada kayak gitu mahasiswa. Ya. Hanya karena dia alergi dengan kualitatif. Ya. Oke, jangan sampai begitu teman-teman. Oke. Nah, inilah kalau misalnya Anda ingin tahu apakah pendekatan yang Anda gunakan ini pendekatan kuantitatif, coba ditanyakan dulu ya. Apakah Anda ini berusaha untuk membuktikan sebuah teori? Ya. Misalnya ada teori yang mengatakan bahwa ketika kita memberi kepada seseorang, ya, kita memberi hadiah kepada seseorang, maka nanti emosi yang muncul adalah happiness atau kebahagiaan. Lalu Anda berpikir, apa benar ini? Ya, saya akan buktikan teori ini. Ya, saya ingin mencoba memverifikasi lagi ini teori benar atau enggak. Ya, maka yang paling cocok gunakanlah kuantitatif. Lalu apa lagi? Ya, Anda ingin teori itu bisa digeneralisasikan kepada semua populasi. Oke, contoh yang tadi, orang yang memberi itu akan memiliki rasa kebahagiaan di hatinya. Maka ketika digeneralisasikan dan itu terbukti, ya, mau Restu Cahyadi kayak mau Afi kayak mau Aulia kayak Hilda kayak yang melakukannya, maka akan menimbulkan rasa kebahagiaan. Ya, maka temuan yang Anda hasilkan itu akan bisa digeneralisasikan ke semua karakteristik subjek penelitian. Ya, sesuai karakteristik ya yang Anda tentukan. Lalu apa lagi? Ya. Nah, dan juga tujuan umum pendekatan kuantitatif adalah memprediksi fenomena. Makanya ada hipotesis atau asumsi. Oh iya nih, setelah saya cari berbagai banyak literatur, ya ternyata ya kayaknya ada hubungannya nih ya. Kalau orang memberi atau perilaku prososialnya tinggi, kemungkinan akan memiliki kebahagiaan yang tinggi, gitu. Ya. Atau misalnya kesejahteraan psikologisnya akan jauh lebih baik daripada orang yang prososialnya rendah. Anda berasumsi,
kayaknya ini ada hubungannya ini. Maka muncul yang namanya hipotesis. Kalau misalnya ciri-ciri ini ada semua, maka yang Anda gunakan adalah pendekatan kuantitatif atau quantitative approach. Oke. Kalau kualitatif gimana? Ini ciri-ciri yang lebih spesifiknya lagi ya. Oke. Kuantitatif pasti datanya dalam bentuk angka atau numerik. Ya. Lalu kemudian dia harus ada asumsi, Anda harus berasumsi, nggak bisa enggak. Ya. Dan prosedurnya sangat-sangatlah sistematis. Ya, makanya kalau kuantitatif itu saya selalu ngecek itu mahasiswa bimbingan skripsi saya. Ini langkahnya sudah apa aja nih? Ini saya sudah menyusun alat ukur. Oke, baik, saya ACC. Nah, kemudian lanjut lagi, Bu, saya sudah melakukan tryout. Oke, saya cek lagi tryoutnya. Nah, jadi setiap tahapan itu saya cek benar-benar. Nggak boleh dia langsung melangkah, ngelewatin langsung, Bu, saya sudah mengambil data. Ya, karena tiap tahapannya itu harus sangat sistematis sesuai dengan blueprint. Itu kuantitatif. Ya. Kenapa saya kadang misalnya kecewa atau mungkin terkesan marah gitu ya, ketika mahasiswa itu tiba-tiba langsung ngambil data aja tanpa memperlihatkan tahapan prosesnya ketika ambil kuantitatif, ya karena kuantitatif syarat dengan hal yang berbau dengan prosedur yang jelas, blueprintnya harus diikuti benar-benar. Itu kuantitatif. Oke. Nah, kemudian dia juga harus memiliki subjek jumlah yang banyak. Ya. Bahkan tryout aja minimal 30 atau ketika survei 300 orang yang dipakai. Jumlahnya pasti banyak orangnya. Nah, terus metode yang digunakan untuk mengumpulkan data biasanya ada alatnya. Pakai apa biasanya? Misalnya tes psikologi, alat ukur psikologi, kuesioner, angket, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alat bantu yang mereka pakai untuk peneliti kuantitatif. Oke. Nah, kalau kualitatif kayak mana? Kalau Anda ingin tahu bahwa kualitatif itu bahwa topik penelitian teman-teman itu berbau pendekatan kualitatif, maka tanyakan pada diri teman-teman, apakah Anda ingin memperoleh pemahaman tentang apa yang orang pikirkan dan apa yang dia rasakan terhadap suatu permasalahan. Contohlah, saya ingin tahu gimana sih rasanya orang yang sudah kena COVID sampai 2 kali. Ya. Atau saya ingin tahu apa sih yang difikirkan oleh beberapa orang ya, yang mengambil mencari mata pencaharian sebagai PSK. Apa sih yang dipikirkan di kepalanya? Ya. Kalau seperti itu pertanyaannya, maka Anda harus gunakan pendekatan kualitatif. Ya. Termasuk juga, apakah topiknya ini eksklusif? Ya. Sehingga Anda butuh banyak data, harus digali datanya, ya, yang sifatnya itu eksploratif. Jadi benar-benar Anda gali data supaya informasinya itu menjadi sangat kaya. Ya, kalau Anda hanya kalau hanya menggunakan satu pertanyaan saja itu tidak akan cukup. Jadi butuh probing, pendalaman data, pendalaman pertanyaan. Ya. Karena topiknya sangat-sangatlah eksklusif. Oke. Saya kasih contoh, dulu ada mahasiswa S1 UGM. Dia meneliti tentang bagaimana cara pandang atau cara berpikirnya seorang teroris. Ya. Itu luar biasa sampai beliau itu dia dapat sebagai skripsi terbaik waktu itu. Skripsi terbaik ya. Jadi dia ingin tahu ini cara berpikirnya teroris ini gimana gitu loh. Sampai dia mau melukai orang lain gitu dengan alatnya, dengan bomnya itu. Oke.
Nggak mungkin kan Anda hanya bertemu dengan dia terus cuma nanya, gitu. Ya apa perasaan Bapak setelah melakukan tindakan tersebut? Hanya itu saja. Tentu Anda butuh eksplorasi, ya kan? Motifnya kenapa dia melakukan gitu? Gimana awal ceritanya, ya? Sebelum ini sehingga Anda terfikirkan pasti ada ideologi tertentu yang dia punya di situ sehingga dia berperilaku demikian. Nah, jadi kalau kuantitatif Anda cukup nyebar angket 5 menit dia selesai, ya subjek Anda, ini nggak bisa. Anda harus butuh waktu sampai 30 menit, bahkan 1 jam, 2 jam, 3 jam ngobrol dengan partisipan Anda. Karena datanya perlu dieksplorasi. Oke. Nah, dan tujuan umum pendekatan kualitatif adalah mendapatkan pengalaman yang mendalam terkait mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kalau ciri-ciri ini ada, maka Anda seharusnya menggunakan pendekatan kualitatif. Ya. Apa karakteristik yang lebih spesifik lagi dari pendekatan kualitatif ini? Ini. Ya, datanya itu diinterpretasikan. Dia tidak ada angkanya, interpretasikan informasi yang ada di situ. Ya, berdasarkan kemampuan berpikir teman-teman. Oke. Lalu yang kedua, tidak ada hipotesis atau asumsi. Nggak ada. Semua itu hanyalah fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan saja yang Anda ketahui. Oh, ternyata di daerah situ banyak penyakit masyarakat, gitu ya. Atau misalnya daerah mana itu yang banyak banyak pengguna narkoba atau sarangnya narkoba itu ya. Saya tidak perlu sebutkan daerahnya gitu. Fenomena itu banyak sekali terjadi dan penggunanya adalah remaja, gitu kan. Tidak ada asumsi, oh jangan-jangan yang menggunakan narkoba itu dia punya permasalahan di rumah. Itu asumsi. Di kualitatif kita tidak ada berasumsi apapun. Kita hanya melihat suatu fenomena yang kita berusaha untuk mencari tahu mengapa fenomena itu bisa terjadi. Ya. Tidak ada asumsi sama sekali. Itu ya. Terus kemudian there are few participants. Ya, ada beberapa partisipannya. Ya, kalau di kualitatif partisipannya tidak akan sampai 100 orang. Bagaimana caranya mengukur atau maksudnya dalam artian bagaimana menentukan jumlah partisipan dalam kualitatif? Bedakan ya. Kalau di kuantitatif kita sebut orang yang kita ajak untuk melakukan penelitian itu yang terlibat dalam penelitian disebut sebagai subjek penelitian. Tapi kalau di dalam kualitatif kita sebut sebagai partisipan atau narasumber. Beda ya. Oke. Sekarang saya tanya teman-teman. Kira-kira bagaimana menentukan jumlah partisipan dalam kualitatif? Silakan. Oke, ini aja dulu yang sudah dipelajari. Bagaimana menentukan jumlah subjek penelitian kuantitatif? Nggak tahu juga, padahal sudah dipelajari. Ada yang bisa jawab? Menentukan jumlah subjek penelitian dalam kuantitatif. Saya tidak akan beranjak sebelum ini selesai. Kalaupun tidak selesai, saya tidak akan menjawab dan itu jadi PR teman-teman di rumah masing-masing. Cari tahu. Karena sudah dipelajari, ya kan? Grace sama Anselmo sudah belajar pendekatan kuantitatif. Sudah, Bu. Nah. Oke. Tuh, sudah saya jawab. Tidak ada yang mau jawab di sini?
Kalau tidak ada yang menjawab, ini jadi pertanyaan misteri buat teman-teman. Saya tidak akan jawab di sini. Karena kalau Izin Bu, Oke, Lauren, silakan. tapi nggak tahu ya Bu benar atau enggak ini. Kalau menurut saya dalam penelitian kualitatif subjek itu kayak berapa partisipan terlalu berpengaruh, mau satu atau beberapa itu boleh. Yang penting data yang dipakai dan fokus pada permasalahan yang lagi dibahas. Alhamdulillah, ya terbantu Lauren sudah menjawab terkait yang kualitatif. Yang kuantitatif belum, itu PR masing-masing. Kualitatif itu bukan dilihat dari berapa jumlahnya, apakah sudah cukup 3 orang, oh kayaknya kurang dikit, tambah lagi 4 orang. Tidak kayak gitu caranya. Yang tepat itu adalah jumlah partisipan dalam kualitatif itu N-nya, ya kan kalau di kuantitatif itu subjek penelitian itu jumlahnya dikasih simbol N ya. Oke. N-nya kualitatif sama dengan informasi. Ya. Berapa banyak informasi yang disampaikan oleh partisipan, itulah N-nya kualitatif. Ketika Farah dijadikan partisipan penelitian, terus dia bercerita, oh ada informasi 1, nambah lagi nih, 10, 30. Wah, berarti N-nya akan menjadi banyak. Tapi ketika misalnya partisipannya, contoh lah misalnya Cesa gitu ya, kita tanya terus dia diam aja. Terus kita coba dorong lagi, ya itulah pokoknya. Tidak ada informasi yang didapat, maka kita harus mencari N informasi yang lain di tempat lain. Tambah partisipannya, karena kurang. Ya, dari situ. Beda dengan kuantitatif teman-teman yang syarat dengan penggunaan teknik samplingnya. Berdasarkan teknik samplingnya baru kita bisa tentukan berapa jumlah subjek penelitian. Oke. Ya, kemudian yang digunakan metodenya adalah wawancara dan observasi. Hanya itu saja. Wawancara, observasi. Nggak ada pakai yang namanya tes-tes psikologi, alat ukur, angket, dan lain sebagainya. Ya, wawancara, observasi, tambahan mungkin adalah studi dokumen atau mencari dokumen-dokumen terkait yang membantu dalam penambahan informasi. Oke, saya izin ya, ini kita sampai jam 12 kurang seperempat. Oke, masih aman kan nanti untuk yang sholat Jumat ya? Oke. Kalau teman-teman yang di Jogja, ini kan di Jogja ini agak lebih cepat dikit, sekitar 20 menit setahu saya dibandingkan di Jambi. Walaupun tidak ada perbedaan waktu, tapi saya merasakan ada beda sedikit waktunya. Oke, aman lah ya. Sampai jam 12 kurang seperempat. Mungkin kalau di Jogja sampai jam 12. Oke. Ya. Itu ya. Itulah karakteristik dari kualitatif, teman-teman. Nah, apa itu kualitatif research ya? Oke. Ini saya ambil dari beberapa buku penelitian kualitatif yang memang mereka lah yang cukup giat untuk membahas tentang pendekatan kualitatif ya, terutama Creswell ya. Jadi kualitatif itu segala jenis penelitian yang tidak menggunakan statistik atau data kuantitatif dalam hasil temuannya. Wah, ini adalah definisi simpel dari Strauss and Corbin. Oke, simpel kan? Pokoknya intinya hasilnya itu tidak ada angka, ya, nggak ada grafik. Nah, itulah kualitatif. Semuanya tulisan semua. Oke. Lalu menurut Creswell, ya, kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari pandangan individu atau kelompok terkait fenomena, ya, masalah sosial dan kemanusiaan. Oke. Jadi mengeksplorasi, memahami makna dari pandangan individu terkait fenomena. Sekarang saya tanya, fenomena itu apa, teman-teman? Apa fenomena? Kejadian gimana, Bu? Oke, kejadian yang seperti apa? Dalam artian gini,
ketika saya menguji skripsi, saya pasti nanya, emang fenomena di lapangan kayak apa? Mulai dia bingung, fenomena. Betul, kejadian, tapi maksudnya kejadian yang kayak mana? Yang terlihat, Bu. Kejadian yang terlihat, Bu. Oke, Anselmus, kejadian yang terlihat. Tadi siapa lagi juga bilang? Oke. Kalau di dalam Halo? Oke. Kalau di dalam konsep penelitian, fenomena itu disebut sebagai apa? Kejadian yang terlihat, ya memang terlihat. Tapi kenapa? Kenapa selalu saya tanya, fenomenanya apa? Apa masalahnya? Apa yang terjadi di lapangan? Fenomena itu adalah suatu kejadian yang merupakan permasalahan di masyarakat, tapi belum bisa kita jelaskan, ya, mengapa itu terjadi. Itu fenomena. Suatu kejadian, permasalahan di lapangan yang kita belum bisa jelaskan secara ilmiah, ini kenapa bisa terjadi. Itulah fenomena. Makanya ketika ujian skripsi, apa fenomenanya? Supaya itulah yang mengarah kepada topik penelitian. Makanya saya ngangkat ini, Bu. Ya. Sehingga hasil penelitiannya si mahasiswa ini akan membantu menjawab fenomena di lapangan. Ya. Kebayang ya sampai situ ya. Awas lagi nanti ujian skripsi saya tanya lagi fenomenanya, yang dijawabnya masalah judul lagi. Ya. Sesederhana itu loh. Oke. Ya. Oke, intinya itu ya kualitatif ya. Sifatnya eksplorasi, kita ingin tahu apa yang makna di balik fenomena ya. Dengan hasil dari penelitian itu berupa deskripsi atau kata-kata. Nah, kapan kualitatif ini bisa berguna dipakainya pendekatan ini? Ya, yang pertama adalah ketika misalnya topik ini baru dan masih jarang diteliti. Ya. Contohlah waktu itu saya ada mahasiswa saya ingin meneliti tentang employee advokasi. Employee advokasi ini masih jarang sekali dibahas dalam konsep psikologi. Ya, jadi employee advokasi itu baru dibahas banyak di ranah ekonomi dan hukum. Jadi berkaitan dengan kesukarelaan seseorang untuk mempromosikan perusahaannya. Ya, itu adalah employee advokasi. Entah itu dia orang marketing kayak orang administrasi, tapi dia punya kerelaan hati untuk melakukan itu. Nah, lalu oleh mahasiswa ini dia coba lakukan dengan pendekatan kualitatif karena dia ingin memahami konsep ini apa sih sebenarnya. Ya, karena belum ada dibahas dalam psikologi. Oke, digalilah gitu ya. Termasuk juga ada kemarin beberapa dosen ya meneliti tentang prophetic leadership. Ya, kepemimpinan nabi. Ya. Sebelumnya belum banyak gitu ya membahas tentang itu, lalu dikuliklah kepemimpinan nabi itu seperti apa. Gitu. Ya, jadi kuncinya adalah kalau jarang sekali diteliti, maka gunakanlah pendekatan kualitatif. Ya, konsepnya masih sulit untuk dicari gitu ya. Ya, cobalah kalau misalnya Anda gunakan dengan pendekatan kuantitatif, Anda akan kelimpungan nyari aspek-aspeknya. Bu, udah ketemu aspeknya, karena konsepnya masih baru. Gitu loh. Oke, mana tadi? Nah, ini ya. Lalu topik yang diteliti dengan pendekatan yang sama dalam jangka waktu yang lama, ya. Misalnya ini konsep ini selalu dibahas dengan pendekatan kuantitatif. Akhirnya dieksplorasilah dengan kualitatif ya untuk memahami. Lalu juga membutuhkan informasi yang mendalam yang mungkin sulit dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Maka akan berguna pendekatan kualitatif ini.
Oke. Nah, beberapa cara berpikir yang salah ya atau common errors dalam memahami pendekatan kualitatif ini ya. Terkadang banyak pandangan yang menganggap bahwa temuan dalam penelitian kualitatif itu sulit digunakan karena tidak bisa digeneralisasikan. Ya. Salah. Kualitatif itu tujuannya bukan untuk menggeneralisasikan ke subjek penelitian atau populasi, enggak. Ya. Yang benar itu kualitatif itu tidak pernah berusaha untuk menggeneralisasikan, melainkan dia itu sedang membangun sebuah gagasan, sebuah konsep, ya. Alhamdulillahnya kalau bisa menjadi sebuah teori. Itulah kualitatif. Ya, mungkin kalau untuk ranah teman-teman baru masuk ke membangun sebuah gagasan atau syukur-syukur bisa masuk ke konsep. Nah, kalau udah teori ini sudah ranahnya S3 nih. Ya, Anda membangun sebuah teori ya. Misalnya teori kebahagiaan ya, teori kebahagiaan yang hakiki misalnya. Nah, itu udah ranah S3. Oke. Jadi yang dibangun itu adalah konsepnya. Bukan Anda generalisasikan kepada populasinya. Bukan seperti itu. Makanya buku-buku yang mungkin Anda temui ya. Oke. Yang banyak teorinya misalnya inilah gitu ya. Misalnya saya buka beberapa buku yang mencoba menjelaskan suatu konsep misalnya. Nah, suatu konsep maka itu berasal dari kualitatif. Nggak mungkin dari kuantitatif. Buku-buku yang Anda baca itu ya, nah, penjelasannya, deskripsinya itu berasal dari kualitatif. Bagaimana misalnya ini saya ada buku teknik konseling. Dari buku ini dia bilang seperti apa keterampilan yang harus dimiliki seorang konselor. Itu nggak akan bisa didapat oleh kuantitatif. Kualitatif yang bisa menjawab. Ya. Maka di dalam kualitatif akan ada proses, mungkin dia akan mengobservasi partisipan seorang konselor yang profesional. Dia akan amati apa sih yang dia punya di situ. Maka bisalah muncul buku ini. Ya. Oke. Next. Nah, inilah ya betul ya tadi ya. Cara berpikir dalam kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau dalam kuantitatif, ini kita bicara kuantitatif dulu ya. Kuantitatif ini dia berangkat dari sini dulu. Dari konsep, dari teori. Atau mungkin hukum-hukum dasar atau prinsip-prinsip dasar. Ya. Yang kemudian dia coba menjelaskan atau memprediksikan sehingga ini menjadi kuat. Konsep ini menjadi kuat. Maka cara berpikirnya deduktif. Oke. Sedangkan dalam kualitatif, dia berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan, fakta-fakta yang ada di lapangan. Mungkin kemudian dia tarik secara induktif menjadi sebuah konsep. Makanya, pernah tidak Anda melihat peneliti atau dosen-dosen yang dia punya topik yang sama, dia berangkat dulu dari sebuah penelitian kualitatif, hasilnya itu kemudian dia lakukan penelitian kuantitatif. Ya, banyak sekali seperti itu. Jadi, kualitatif ini akan menjadi konsep yang kuat apabila dilakukan lagi penelitian kuantitatif untuk memprediksi benar atau tidak. Kebayang nggak sampai sini? Ya, kebayang ya. Jadi kualitatif itu dia akan menghasilkan konsep, maka kuantitatif dia akan memprediksi konsep itu tepat atau tidak. Maka teori ini akan menjadi teori yang kuat. Oke. Nah, inilah jenis-jenis
penelitian berdasarkan pendekatannya. Ini kalau misalnya dibikin grafik kontinum yang panjang, kontinum ke kiri dan ke kanan ya. Ini kiri, ya. Ini kanan gitu, anggaplah gitu ya. Nah, kalau semakin ke kanan, maka yang dibutuhkan adalah pendekatan kuantitatif. Ini adalah jenis kuantitatif ya. Oke. Nah, kalau semakin ke kiri, ini semakin kualitatif. Semakin kualitatif. Jadi kalau Anda mengambil jenis penelitian yang historikal, ini kualitatif banget. Kalau Anda ambil eksperimental, berarti ini kuantitatif banget. Ya. Oke. Jadi di sini kalau di kuantitatif ada kayak survei, itu sudah Anda tahu ya. Penelitian korelasi, penelitian komparatif, uji beda, kuasi eksperimen, itu kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif, kalau jenisnya adalah etnografi, fenomenologi, studi kasus, grounded theory, historical, itu adalah kualitatif. Nah, yang mungkin Anda cukup familiar ketika belajar di S1, misalnya kuantitatif pendekatannya seperti ada survei ini ya. Ya kan? Pernah kan? Sama Pak Jelpa? Penelitian survei, korelasi. Pernah juga kan? Hubungan antara ini dengan ini, lalu komparatif. Ya. Perbedaan apa dengan apa? Kuasi eksperimental, pengaruh apa dengan apa. Oke. Nah, inilah nanti yang akan kita dalam kualitatif, inilah jenis-jenisnya nanti. Mungkin secara praktek kita akan lebih perdalami di fenomenologi. Oke, itu ya nanti penjelasannya seiring berjalannya perkuliahan ini aja. Oke, next. Gimana sih nih? Sebentar. Apa yang perlu dimiliki, kompetensi yang dimiliki seorang peneliti kualitatif? Ya. Yang pertama adalah dia harus peka dulu dengan fenomena di lapangan. Jadi kemampuan observasinya harus bagus. Oke, jangan enggak. Nah, kemampuan observasinya harus bagus. Contoh lah waktu zaman-zaman tahun berapa itu ya? Saya dari Bandara Jambi itu intinya kita nggak boleh naik Gojek minimal berapa kilometer dari bandara tersebut, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya sebuah fenomena. Kenapa dengan kemajuan teknologi yang seperti ini ada fenomena di masyarakat yang mencoba membatasi perubahan teknologi, ya perubahan yang ada dengan cara seperti itu, ya kan? Nah, saya tidak melewatkan kesempatan itu dengan bertanya. Nah, itu kan observasi itu. Maka kelanjutannya adalah kemampuan apa tadi? Membangun hubungan dengan orang lain dalam konteks sosial. Kalau kita tidak membiasakan diri untuk dekat dengan orang, ngobrol dengan orang, itu agak sulit. Ya. Termasuk juga menggali sumber data dengan teknik observasi dan wawancara. Oke, saya tidak akan melewatkan kesempatan itu dengan bertanya dengan Bapak Gojek itu. Ya. Kebetulan sampai posisinya saya bisa berhasil naik Gojeknya itu ya. Dan kebetulan saya disamperi dengan ojek konvensional, sudah berapa kilometer dari bandara itu, langsung dihadang kami. Lain kali jangan lagi ya naik ini, ya naik tuh yang kami. Ya, ini daerah kami. Dia ngomong seperti itu. Oh ya, mohon maaf Pak, saya baru tahu seperti itu. Nah, saya tidak melewatkan kesempatan itu dengan bertanya dengan bapak-bapak Gojek ini. Pak, memang seperti ini ya kejadiannya ya Pak ya? Iya Dek, mohon maaf ya. Jadi nggak nyaman. Saya yang minta maaf Pak, karena saya berusaha untuk mesen tadi. Gitu kan. Emang apa yang terjadi Pak? Jadi sebenarnya
di daerah bandara itu sudah mendapatkan sosialisasi penggunaan aplikasi Gojek, Bu. Tadi sudah ada. Oh gitu. Tapi kok mereka nggak mau, Pak? Kan lumayan tuh, saya bilang. Nggak mesti harus mangkal-mangkal, mereka bisa dapat gitu kan. Nah, ini beda, Bu. Kalau kita milihnya menggunakan aplikasi online, otomatis kita harus mengeluarkan energi lebih banyak. Tapi dengan tambahan yang banyak juga pemasukannya, gitu loh. Tanpa harus capek-capek nunggu. Tapi kalau konvensional, cukup narik 3 kali sampai 4 kali, itu penghasilannya udah sama dengan ojek online yang narik 10 kali. Kata dia. Oh, jadi permasalahannya bukan karena mereka gagap teknologi ya Pak ya? Bukan. Ini lebih berarti ketika saya tarik permasalahan ini lebih ke permasalahan mental. Mental orang-orang yang pingin kerjanya sedikit tapi duitnya banyak. Bayang nggak sampai situ? Jadi kalau selama ini Anda berpikir, kenapa ada perseteruan antara ojek online dan ojek konvensional? Masalahnya karena mereka gagap teknologi. Berdasarkan fenomena yang saya cari di lapangan, yang kebetulan, ternyata bukan masalah gagap teknologi loh. Handphone mereka tuh canggih-canggih Android. Ya, sambil mangkal Android dia buka tuh. Ngapa tidak di-download aja tuh aplikasi Gojek atau Grab? Bukan itu kemauan mereka. Dapat satu penumpang 100.000 di kantong. Gitu enggak? Makanya sebagai konsumen Anda merasa tercekik untuk tidak memilih ojek konvensional. Mahal. Ya kan? Jadi kalau kita tarik kesimpulannya ya berdasarkan yang saya amati ya, kembali lagi kepada mental. Mental untuk bisa mendapatkan lebih tanpa harus capek-capek. Itu adalah fenomena. Oke, jadi Anda harus punya keterampilan untuk mendekati orang lain, untuk bertanya, ya. Nah, ini kan Anda sudah belajar observasi dan wawancara kan, otomatis. Nah, itu makanya observasi dan wawancara itu jangan hanya sekedar dilewatkan aja, selesai bye-bye. Kan kayak gitu kan, ya. Observasi dan wawancara itu konsepnya tuh baru yang kita ajarin. Prakteknya kalian sendiri harus membiasakan diri untuk wawancara, ngobrol sama orang, observasi. Makanya dulu waktu saya S1 itu saya mencari organisasi kemahasiswaan yang melatih kemampuan observasi wawancara saya. Makanya kemarin waktu itu saya ambil lembaga jurnalistik. Itu sangat membantu tuh, membuat kita jadi lebih mudah untuk mencari atau menggali informasi dengan wawancara atau mengobservasi orang-orang. Nah, nggak mesti harus itu juga ya, Anda bisa belajar sendiri dengan mengamati orang-orang di luar sana. Ya, dengan mengajak ngobrol tukang gorengan sekalipun. Ya. Oke. Pernah saya tanya tukang gorengan, tahu tukang gorengan yang di dekat Sungai Kambang, yang dia tuh pengkolan gitu ada gorengannya. Tahu lah ya. Oke. Itu saya pernah lewat Sungai Kambang itu di dekat Taraso ya. Saya lewat jam 7 bapak gorengan itu udah ada di situ. Wah, luar biasa nih gorengan jam 7 sudah ada. Saya tanya, "Pak, pagi betul Pak, sudah siap, sudah gorengannya udah jadi?" "Oh, enggak, Dek. Ini saya nginep dari malam." Wah, luar biasa. Jadi dia 24 jam gorengan itu di situ dia. Tapi dia suka-suka, kadang misalnya dia 24 jam, kadang enggak gitu ya. Nah, hal-hal kayak sederhana kayak gitu ya, untuk membiasakan diri kita biar bisa memiliki kemampuan observasi dan wawancara. Oke. Ya, kemudian selain Anda harus bisa peka dengan fenomena melalui observasi, Anda harus punya kemampuan membangun hubungan, Anda harus bisa punya kemampuan observasi wawancara. Nah, lalu yang paling penting adalah Anda punya kemampuan berpikir, menganalisis data secara induktif. Ya. Jadi menarik kesimpulan dari data-data yang ada. Seperti yang tadi saya kasihkan contoh itu tadi ya, jantung berdebar-debar gitu kan. Ya.
terus keringat dingin. Nah, itulah kemampuan dalam menganalisis data secara induktif. Nah, yang paling terakhir, yang paling penting juga adalah kemampuan berbahasa dan komunikasi. Ya, makanya kalau orang yang suka kualitatif ini, kebanyakan yang saya perhatikan hobinya nulis. Tuh. Dia biasanya ngambil kualitatif tuh. Ya, hobi-hobi nulis itu, bahkan ada juga yang mahasiswa dia pernah sampai mau nyusun buku ya dari penelitian kualitatifnya. Nah, itu menarik teman-teman. Oke. Nah, ini terakhir. Ya, oke. Hanya quote sederhana aja dari Najwa Shihab. Ya, apa arti ijazah yang bertumpuk-tumpuk jika kepedulian dan kepekaanmu itu tidak dipupuk. Jadi maksud dari quote-nya Najwa Shihab ini artinya ya buat apa Anda punya nilai yang bagus di ijazahmu gitu ya. Kalau secara akhlak, secara personality ya itu masih banyak yang kurang. Ya. Itu masih banyak yang kurang. Kalau Anda ini bagi perempuan nih, kalau teman-teman ingin memunculkan yang namanya kecantikan, ya, cantik itu nggak mesti harus pakai skincare kok. Nggak mesti. Ya, skincare tuh menguras duit ya. Ngapain kalian glowing di dalam UGD? Di UGD tapi glowing gitu kan. Nggak usah saya. Karena nggak makan, ya masalah Anda beli skincare itu, yaitu glowing di UGD. Nah, sebenarnya kalau Anda ingin memancarkan kecantikan teman-teman, ya, termasuk juga yang laki-laki ya, untuk memancarkan daya tarik gitu ya. Yang perlu dipupuk itu ya sebenarnya inner beauty-nya. Orang-orang melihat perilaku teman-teman, cara berbicara teman-teman, itu yang menjadi sebuah nilai kecantikan di situ. Ya. Pernah enggak Anda nemuin orang cantik, orang ganteng, tapi pas Anda lihat perilakunya, Anda langsung ucap astagfirullahaladzim. Lalu Anda mengambil kesimpulan, ini enggak menarik orangnya. Padahal secara physically good looking. Ya. Artinya kan good looking itu dia tuh stratanya lebih di bawah daripada personality. Oke. Ya, jadi inilah bangun karakter ya, bangun personality teman-teman yang ke arah yang lebih baik gitu ya. Orang-orang psikologi itu kalau bisa latihan untuk tidak membangun barrier atau batasan dengan orang lain. Ya, ketika bertemu dengan orang, tampilkanlah wajah yang berseri-seri. Mau keadaanmu seperti apapun. Ya, jangan tunjukkan masalah hidupmu di luar. Ya. Apapun keadaannya, tunjukkanlah wajah yang berseri-seri ke orang lain kalau ketemu. Ya, teman-teman. Oke. Ya, itu untuk topik kita hari ini, karena kita masih pengantar kualitatif, jadi bersabar, kita masih ada analisis yang lebih yang lebih melatih otak ya. Nah, ini baru awal-awal dulu, agak ringan masih. Sabar aja ya. Oke, ada yang sudah dapat topik penelitian? Masih berpikir? Masa belum sih? Harusnya udah dapat. Oke. Udah dapet, Bu. Oke, Lauren udah dapat. Oke. Sama kelompok saya, Bu. Kenapa? Udah dapetnya sama kelompok saya. Oke, terima kasih. Oke, bagus ya, udah dapat topiknya. Nanti jangan lupa ya, kalau ingin bimbingan silakan bimbingan. Mungkin untuk teman-teman yang PMM, Anselmus dan Grace. Grace siapa lagi ya? Nanti minta bantuannya ya teman-teman yang PMM ini ada 4 kalau salah. Ya. Apakah kalian mau dalam satu kelompok atau masuk ke dalam kelompok
teman-teman Unja. Ya. Kalau saran saya sih ya masuk aja ke teman-teman mahasiswa Unja. Kalian nggak gigit kan? Gigit pula kalian. Oke. Mungkin untuk masalah pengambilan data Anda jangan terlalu berpikir si Anselmus sama Grace di Jogja jadi dia nggak bisa bantu penelitian kita. Siapa bilang nggak bisa? Mereka nanti bisa bantu misalnya kalau ada kegiatan wawancara yang dilakukan secara daring, nah mereka bisa ikut nimbrung. Atau kemudian analisis ya pasti mereka ikut analisis data. Gitu. Ya. Jadi jangan jadikan penghalang untuk itu ya. Jadi Anselmus dan Grace kita punya proyek akhir. Jadi tugasnya itu cuma satu, Anselmus dan Grace. Kalian membuat sebuah penelitian kualitatif mini riset. Ya, mini riset dan hasilnya itu nggak mesti harus jadi kayak skripsi. Cukup jadikan itu seperti model jurnal penelitian. Hanya 10 sampai 12 halaman nanti hasilnya. Ya, seperti jurnal nanti keluarannya. Nah, kalau saran saya nanti Anselmus dan teman-teman boleh menghubungi salah satu mahasiswa yang ada di sini untuk dimasukkan ke dalam kelompok. Oke, ya Anselmus ya. Minggu depan nanti saya tanya lagi Anselmus, Grace, apakah sudah dapat kelompok atau belum. Oke, saya nggak akan langsung nunjuk Anselmus masuk sini ya enggak. Saya mau lihat dulu bagaimana effort teman-teman dalam mendekati dan didekati. Nah, gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Mungkin ada, Bu, sedikit kami ingin tanyain. Iya, silakan Ariel. Jadi kan tadi bahas soal pendekatan kualitatif. Yang mau kami tanyain itu, Bu, bagaimana cara kita tahu sebagai peneliti kalau informasi yang kita dapat dari pendekatan kualitatif itu udah cukup dalam, udah cukup sesuai untuk ditulis atau disimpulkan di penelitian nanti gitu. Oke, baik. Makasih Ariel. Ini pertanyaan yang bagus teman-teman ya. Gimana kita tahu kalau data kita ini udah cukup loh. Kan beda dengan kuantitatif. Itemnya sampai 100 selesai dari 100 berarti selesai. Gitu kan? Tapi kualitatif nggak bisa kayak gitu. Oke. Makanya dalam kualitatif itu Anda harus punya rancangan guide wawancara. Guide wawancara seperti observasi. Jadi apa-apa saja yang ingin ditanyakan sehingga tidak akan terlewati. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Anda turun ke lapangan, Anda sudah bertanya, kemudian memprobing jawabannya si partisipan. Sampai pada tahap ada namanya tahap jenuh kalau dalam kualitatif. Tahap jenuh itu adalah ketika partisipan menyampaikan lagi hal yang sama dari informasi yang sudah dia ucapkan. Artinya nggak ada informasi lagi yang bisa diceritakan, udah diceritainnya semua. Paham nggak sampai sini? Ya, itu namanya data jenuh. Data jenuh. Bagaimana cara berikutnya lagi supaya kita tahu data kita sudah jenuh? Ya, setelah Anda selesai wawancara, Anda baca lagi rekaman wawancara yang sudah teman-teman transkrip. Tiba-tiba ada bagian, nah ini nih belum ditanyain nih, ya kenapa dia pindah dari Jambi ke Jogja nih alasannya nih. Nah, lalu Anda catat lagi yang mau ditanyain. Lalu Anda wawancara lagi yang kedua. Ya, sampai pada tahap dia bercerita dan menceritakan lagi hal yang sama, maka Anda anggap ini sudah selesai. Akan kayak gitu kok, ya. Akan terasa kok. Pernah nggak kalian apa istilahnya mungkin ngobrol pada topik yang sama ya, beda dengan kita ngobrol dengan teman-teman dekat itu kan ngalur ngidul ya, bisa sampai kemana-mana. Tapi ini bahas tentang satu topik yang sama. Kalau Anda sudah menggalinya dengan benar, get wawancaranya dengan benar dan juga probingnya juga benar, biasanya nanti kalau udah selesai informasinya balik lagi ke sana, ya akan balik lagi ke situ. Artinya ini sudah jenuh, datanya udah jenuh. Oke, maka Anda sudah masuk ke tahap untuk menganalisis data-data.
Makanya kalau saya sendiri, saya masih kurang kalau cuma sekali wawancara. Ya, minimal kadang butuh 2 kali. Karena namanya manusia itu kan kadang ada sisi lupa atau nggak sadar pas sudah baca transkripnya, "Duh, kok ini aku nggak tanyakan ya, padahal penting loh." Nah, sampai Anda juga berpikir, apalagi ya mau ditanyanya, apalagi ya, ini udah nggak ada. Nah, kayak gitu. Gitu ya Ariel ya. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Silakan. Yuk. Ada yang ingin ditanyakan atau ada ingin sharing sesuatu mungkin kan? Nggak harus kuanti lah, kuali juga. Sehingga Anda teringat lagi kan masalah-masalah yang dulu itu. Oke, silakan. Anselmus dan Grace sudah bisa akses LMS e-learning-nya Unjah? Sudah Bu, sudah Ya. bisa. R003 kan tulisannya? Iya Bu. Oke, nanti saya masukin ke situ ya. Video PPT, nanti saya presensikan aja untuk yang teman-teman PMM. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, mending saya presensikan aja semua di sini. Sambil Anda ini mengingat-ingat lagi kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini apa ya? Ini apa sih kualitatif ya? R02. Cesa hadir ya tadi ya? Hadir, Bu. Jadi ini Putri juga hadir. Putri Salsabila Hadir, Bu. hadir ya. Fadlan? Fadlan? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke. Khairunisa hadir tadi. Afi Prasasti? Hadir, Bu. Oke. Saukia hadir. Mona Lisa? Hadir, Bu. Oke. Hilda Yohana hadir. Nisrina Rofiah hadir. Restu hadir. Dia Ananda? Hadir, Bu. Oke. Anissa hadir. Khairunisa hadir. Pradania Priyanti? Hadir, Bu. Oke. Ariel hadir. Suci Hartina? Hadir, Bu. Oke. Indah? Hadir, Bu. Ari Rahadi? Hadir, Bu. Oke. Anta Bima? Ada tadi ya? Hadir, Bu. Oke. Afriyanti? Hadir, Bu. Oke. Nepa hadir? Nepa. Hadir, Bu. Aska hadir. Mira? Permatasari? Hadir. Oke. Rosa hadir. Hari Kuntara hadir. Pratiwi Rahma Akbar? Hadir, Bu. Oke. Aulia Rizky? Hadir, Bu. Oke. Farah Nadifa hadir. Lauren hadir. Oke. Sekarang kita yang PMM lagi. PMM ini dibagi 2 dia. Nah tadi. Ini ya. Ini, kok ini 36 orang ya? Ini R01, maaf. Salah.
R03. Namanya. 1. Silakan nanti R03 untuk melihat video pertemuan pertama ya sebagai syarat nanti. Saya akan buat ini sampai jam berapa nih? Jam sampai nanti malam, coba bisa nggak? Kalau 15 gimana sih? Oke, 20 deh. Nah, sampai jam 8:30 ya, saya kasih waktu. Oke. Coba. Tadi ada Anselmus sama Gracia. Gracie mana? Grace. Oke. Oke, baik. Itu saja teman-teman. Tidak ada pertanyaan kah? Oke, kalau rasanya sudah cukup, berarti artinya sisa waktu ini Anda gunakan untuk membahas masalah kualitatif teman-teman ya topiknya. Oke, Lauren topiknya apa tadi sama kelompok yang lain? Kalau kelompok saya Bu mau membahas tentang adaptasi mahasiswa lintas jurusan Bu. Adaptasi mahasiswa lintas jurusan. Yang mana nih? Misalnya waktu SMA dia tuh jurusan IPA Bu. Nah ketika dia berkuliah dia mengambil rumpun sosum kayak mengambil jurusan hukum, ekonomi gitu Bu. Kita mau sama bagaimana cara dia beradaptasi pada jurusan itu kan waktu SMA nggak terlalu banyak tuh Bu belajar tentang hal sosial kayak gitu. Nah oke, menarik. Itu aja sih. Artinya fenomenanya dicari dulu ya. Jadi fenomena itu adalah permasalahan di lapangan sehingga Anda mengangkat terkait adaptasinya seseorang yang awalnya ngambil jurusan IPA, kemudian di perkuliahannya dia mengambil jurusan yang berbau dengan sosial humaniora. Oke. Nah, artinya harus berangkat dari fenomena dulu. Apa yang menjadi masalah bagi mereka? Apakah masalah dalam penyesuaian belajar mungkin yang itu akan berdampak terkait mungkin IPK-nya ya atau mungkin pendekatan dengan lingkungan di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, itu harus dicari tahu dulu. Makanya perlu kemarin saya minta preliminary data, pengambilan data awal untuk mencari fenomena di lapangan. Oke. Ada yang topiknya sudah ada selain Lauren dan kawan-kawan? Cari teman-teman ya. Cari teman-teman. Oke, fenomena yang ada di lapangan seperti apa. Baik, mungkin itu saja ya. Sisanya 20 menitan Anda gunakan untuk yang berhubungan dengan kualitatif. Mungkin Anselmus cari kelompok, Grace cari kelompok, dan teman-teman pikirkan topik penelitian kualitatifnya. Kalau begitu saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, Anissa ada yang mau dibicarakan? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat Jumatan. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.